Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin azan ya Allah wa yakum. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka membedakan antara mukmin dengan kafir, di mana kebanyakan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala tidak mensyukuri akan nikmatnya. Maka seorang mukmin, seorang muslim harus menunjukkan dirinya bahwa dirinya adalah termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Walaupun kebanyakan manusia kufur akan nikmatnya, kama qala Allah taala, wa qalilu min ibadiyasy syakur. Amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Salat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala hingga benar-benar tegak. Dan kita adalah umat yang mewarisi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah, wajiblah, haruslah bagi kita untuk senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada beliau. Lebih dari itu, kita wajib mengikuti sunnah-sunnah beliau. Saudaraku yang beriman dan budiman, kali ini kita akan sedikit membahas tentang berhari raya. Merayakan hari raya Idul Fitri. Sebagaimana layaknya hari raya, maka yang namanya hari raya adalah merupakan yaumun farhin wa sururin. Yaumu farhin wa sururin. Bahwa hari raya adalah merupakan hari untuk menyambut kesenangan dan menyambut kegembiraan. Sehingga identiknya bahwasannya berhari raya harus merayakannya dengan sukacita, dengan bergembira. Agar jangan sampai kita sudah diizinkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya hari raya, namun kita tidak memanfaatkannya untuk berhari raya. Memang dalam syariat kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan yang namanya syariat bagai penjara bagi kita. Karena memang seorang mukmin, seorang muslim, dunia ini ibarat penjara. Sementara orang-orang kafir, dunia ini merupakan surganya. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya sijnun lil mu'min wal jannatu lil kafir." Bahwa dunia ini merupakan penjara bagi orang yang beriman dan menjadi surganya bagi orang-orang kafir. Yang dimaksud bahwasanya menjadi penjara karena umat Islam, karena orang-orang yang beriman selalu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka orang-orang beriman itu benar-benar memperhatikan ikatan, aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh gerak-gerik manusia, orang-orang yang beriman selalu diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir, mereka merasa tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasa bebas menggunakan hidupnya baik untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengisi hidupnya dengan kesenangan-kesenangan seperti halnya hewan. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru
yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Adapun orang-orang kafir, maka mereka hidup di dunia ini dipakai untuk bersenang-senang dan makan-makan. Namun tempat tinggal mereka nanti adalah di neraka. Itulah perbedaan antara mukmin dan kafir. Oleh karena itu, karena kita diberi kesempatan oleh Rasulullah SAW, diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya, sebagaimana layaknya hari raya adalah hari untuk menyambut kemenangan, hari untuk berbahagia, maka manfaatkanlah hari raya ini benar-benar untuk berhari raya. Yang selama ini kita tegang barangkali, yang selama ini kita dipenjara, yang selama ini kita ketat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka di hari raya marilah kita bersantai, marilah kita rilekskan badan kita, jiwa kita, pikiran kita, dan kita rayakan benar-benar hari raya itu dengan kegembiraan. Bahkan berkaitan dengan hari raya ini, Rasulullah SAW mengizinkan umat Islam dalam menyambut hari raya ini untuk bersukaria yang diiringi dengan nyanyi, yang diiringi dengan menabuh genderang atau sering disebut dengan duf. Sehingga irama ketipung, irama rebana dan nyanyian ini diizinkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka menyambut hari raya. Marilah kita semarakkan hari raya itu dengan apa yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Karena para sahabat pun melaksanakan, para sahabat pun menjalaninya dengan bernyanyi, bersukaria dan menabuh genderang. Oleh karena itu, marilah kita setting agar supaya kita selama ini yang tidak melakukannya, tidak bernyanyi, tidak menabuh genderang, tidak menabuh rebana, maka kesempatan pada hari raya itu marilah kita bernyanyi, bersukacita bersama anak-anak, bersama istri, bersama keluarga, dan diiringi dengan rebana ataupun alat-alat yang bisa kita tabuh untuk merayakan bergembira di hari raya tersebut. Tidak harus sesuatu yang eksklusif alat yang kita tabuh, apa saja yang penting untuk memeriahkan. Mungkin bisa jadi dengan galon atau dengan rebana atau dengan meja atau dengan panji. Yang penting dalam rangka berceria, bersukaria di hari raya. Dalam sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika tiba hari raya, maka saat itu dua pembantu Aisyah radhiyallahu anha, dua wanita pembantu Aisyah radhiyallahu anha, saat itu merayakan hari raya. Mereka bernyanyi ceria, mereka menyuarakan, melantunkan suara mereka yang indah di hadapan Aisyah, dan mereka berdua juga menabuh rebana. Maka kala itu datanglah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, yang lain adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang Abu Bakar Siddiq saat itu ketika melihat dan mendengar nyanyian kedua dari pembantu Aisyah tersebut, mengingkarinya dan mengatakan bahwasanya seruling setan ada pada kita. Mendengar ucapan Abu Bakar tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, da'huma." Wahai Abu Bakar, biarkan kedua jariyah tersebut, biarkan kedua pembantu tersebut berdendang, menyanyi, bersukaria, menghibur Aisyah, menghibur kita. Li'anna likulli qaumin id, karena setiap kaum punya hari raya. Wa'iduna wa'idul Islam hadzal id. Dan hari raya Islam, hari raya kita adalah hari raya ini. Ini merupakan teguran Rasulullah SAW kepada Abu Bakar yang mengingkari nyanyian dan tabuhan genderang ataupun tabuhan yang mereka tabuh. Rasulullah SAW justru menegur Abu Bakar untuk membiarkan keduanya untuk bernyanyi dan menabuh genderang ataupun menabuh rebana. Ini menunjukkan bahwasanya Islam memberikan kebebasan perkara-perkara yang mubah
di hari raya. Tentu di dalam merayakan hari raya dengan nyanyian, dengan tabuhan ini ya, tetap dalam koridor Islam, tetap dalam koridor yang mubah, bukan yang haram. Misalnya pakaiannya tetap pakaian yang sopan, ya. Kemudian nyanyiannya nyanyian-nyanyian yang memberi semangat, bukan serono, bukan mengundang syahwat, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi bebasnya tidak sebebas-bebasnya, namun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, agar jangan sampai Islam dicederai di hari raya. Namun apa yang di bulan-bulan selain hari raya Idul Fitri dilarang, saat ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya umat Islam bergembira bersama keluarga, bersama handetolan, makan-makan bersama, karena memang hari raya Idul Fitri adalah hari-hari yang di sana disuguhkan adalah makanan-makanan yang enak, berwarna-warni, dan itu diizinkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka merayakan hari raya Idul Fitri. Dan agar jangan sampai di dalam merayakan hari raya Idul Fitri ini terlupakan untuk saling memberikan tahniah, untuk saling memberikan doa kegembiraan. Misalnya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin dan sebagainya dari doa-doa keselamatan, keberkahan yang disampaikan satu dengan yang lain. Dan pula bahwa di dalam menjalankan hari raya Idul Fitri disunahkan oleh Rasulullah SAW agar satu dengan yang lain sesama kaum muslimin untuk saling memberikan hadiah. Karena dengan saling memberikan hadiah maka akan tercipta kecintaan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tahaddau tahabbu. Hendaklah kalian di hari raya Idul Fitri ini kalian saling memberi hadiah. Kenapa? Karena dengan saling beri hadiah pasti akan tumbuh pada hati kalian saling mencintai sesama kaum muslimin. Maka marilah kita siapkan hadiah-hadiah kita untuk saudara kita. Walaupun hadiah-hadiah yang kita persiapkan itu tidak harus mahal, tidak harus mewah, namun sudah memberikan hadiah ini berarti sudah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Hadiah bisa berupa makanan, hadiah bisa berupa minuman, hadiah bisa berupa uang, hadiah bisa berupa pakaian, apa saja, yang penting adalah saling menghadiahi satu dengan yang lain. Nah, agar jangan sampai kebaikan, kebagusan sunnah Rasulullah SAW saling menghadiahi ini kita tinggalkan. Saudaraku yang budiman dan beriman, tak lupa juga harus kita warnai di dalam merayakan hari raya Idul Fitri adalah kita memperbanyak takbir, membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, di mana menyambut hari raya disunahkan bagi kita untuk menyuarakan takbir. Yang takbiran itu dimulai sejak tenggelamnya matahari di akhir puasa Ramadan. Jadi ketika sudah maghrib atau tenggelamnya matahari, maka takbiran itu dimulai. Dan berakhirnya pula ketika matahari tenggelam di hari raya Idul Fitri. Sehingga sehari semalam disunahkan kita menyuarakan takbir. Walaupun untuk menambah takbiran selepas hari raya Idul Fitri tidak ada larangan. Berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kabbirhu takbira, agar supaya kita benar-benar membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Saudaraku yang beriman, adapun lafaz takbiran yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW yang ma'ruf bagi kita ada dua tipe. Ada yang pertama dengan 2 kali takbir, ada yang kedua dengan 3 kali takbir, yang lafadznya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu 2 kali. Ada yang 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian dilanjutkan.
La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa bergantian, terkadang 2, terkadang 3. Tujuannya agar supaya seluruh sunnah Rasulullah SAW itu dilafadzkan. Namun juga tidak mengapa difokuskan 2 atau difokuskan 3. Jadi perbedaan antara takbir dengan 2 takbir ataupun 3 takbir semuanya adalah disunahkan. Tidak perlu diperselisihkan. Yang perlu kita adalah menjalankannya, menghidupkan sunnah, bukan memperbincangkan, memperselisihkan tentang bentuk ataupun macam takbir tersebut. Dan boleh pula ditambah dengan bentuk takbir yang lain, seperti tambahan takbir ketika Rasulullah SAW merayakannya ketika selepas ini Fathu Makkah, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar dengan kabiro, tambahan kabiro, kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, dan seterusnya. Itu diizinkan karena itu disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendek boleh, panjang boleh. Ya, jadi itu untuk mewarnai hari raya yang kita rayakan. Yang jelas di dalam merayakan hari raya kita harus bersukacita agar jangan sampai ada yang sedih, dan kita harus saling menghadiahi satu dengan yang lain. Kita rayakan boleh dengan nyanyi, boleh dengan menabuh rebana dan sebagainya, agar supaya umat Islam bersukacita, berbahagia bersama dan saling menghadiahi satu dengan yang lain. Maka marilah kita semarakkan. Saya mengajak untuk menyemarakkan di hari raya dengan cara-cara yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.